Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester kami dengan judul angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ira Dwi Lestari dengan NIM 112103668. Saya Uti Nur Alia, NIM 112100296. Dengan saya Agung Erlangga dengan NIM 1121023. Nah, di sini kami dari kelas 11 3D30 dengan prodi Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai aja presentasinya. Saya Agung, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang statistika kami. Statistika adalah kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan, yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan suatu persoalan. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisaannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisa yang dilakukan. Yang kedua adalah maksud dan tujuan. Maksud penulisan makalah ini adalah bagaimana cara menentukan angka indeks. Tujuan dari penulisan ini guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh nilai tugas mata kuliah statistika, menambah wawasan serta pemahaman tentang ilmu statistika deskriptif, terutama angka indeks, tidak terimbang, dan terimbang. Next, ruang lingkup. Di negara maju seperti Amerika, Eropa, dan Jepang, ilmu statistika berkembang dengan pesat sejalan dengan berkembangnya ilmu ekonomi dan IT. Bahkan, kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh sejauh mana negara itu menerapkan ilmu statistika dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan negaranya. Selanjutnya, yaitu landasan teori. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu himpunan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia ataupun kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Contoh, statistika deskriptif yang sering muncul adalah tabel, diagram, grafik, dan besar-besaran lain di majalah dan koran-koran. Selanjutnya, angka indeks. Angka indeks merupakan konsep yang menjelaskan besarnya perubahan atau perkembangan dari sesuatu hal dari waktu ke waktu. Perubahan dapat diberikan dalam jangka waktu tiap bulan, triwulan, semester, atau tahun. Angka indeks digunakan dalam bidang ekonomi oleh perusahaan-perusahaan. Angka perbandingan pada perubahan relatif secara umum dinyatakan dengan persentase. Dalam bidang ekonomi, angka indeks terbagi 3, yaitu indeks harga, indeks kuantitas, indeks nilai. Tujuan pemakaian angka indeks adalah membandingkan 2 atau lebih kegiatan yang sama dalam kurun waktu yang berbeda. Jenis-jenis angka indeks yaitu indeks harga dan indeks kuantitas, indeks nilai. Indeks harga yaitu merupakan angka indeks yang digunakan untuk melihat perubahan mengenai harga-harga barang. Perubahan yang diamati dalam barang-barang yang sejenis maupun barang-barang yang beragam jenis. Sedangkan indeks kuantitas merupakan angka indeks yang digunakan untuk mengamati perubahan kuantitas barang sejenis barang maupun barang yang beragam jenis. Pengamatan dilakukan dalam tahap produksi, distribusi,
konsumsi, ekspor, maupun impor. Dan indeks nilai merupakan angka indeks yang digunakan untuk melihat perubahan nilai uang dari suatu barang. Pengamatan dilakukan dalam tahap produksi, distribusi, konsumsi, ekspor, maupun impor. Sekian penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ira. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu angka indeks tertimbang. Next. Nah, angka indeks tertimbang itu adalah merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang atau bobot atau weight terhadap angka-angka lainnya. Sedangkan pemberian bobot angka penimbang itu ditentukan berdasarkan pentingnya barang komoditi secara subjektif. Nah, berikut beberapa metode dari angka indeks tertimbang. Yang pertama, indeks Lapeyres, yaitu model perhitungan indeks dengan menggunakan kuantitas pada tahun dasar QO sebagai faktor penimbang dirumuskan dengan IL sama dengan sigma PN dikali QO dibagi dengan sigma PO dikali QO dikali dengan 100%. Berikutnya yaitu indeks Fisher, yaitu merupakan rata-rata dari indeks Lapeyres dan indeks Pasteur, tetapi dengan jalan mengakarkan hasil perkalian kedua indeks tersebut, di mana itu dirumuskan FO, N sama dengan akar dari LO, N dibagi PO, N. Selanjutnya yaitu adalah metode indeks Drobitz, yaitu merupakan kombinasi dari indeks Lapeyres dengan indeks Pasteur atau rata-rata dari kedua indeks tersebut, di mana dirumuskan ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2. Nah, ini adalah beberapa contoh soal angka indeks tertimbang. Yang pertama menggunakan metode indeks harga Lapeyres, di mana rumusnya IL sama dengan sigma PN dikali QO dibagi sigma PO dikali QO dikali dengan 100%. Keterangannya, IL itu adalah indeks harga Lapeyres, sigma itu jumlah, kemudian PN itu adalah harga pada tahun yang dihitung, indeks harganya, kemudian PO itu adalah harga pada tahun dasar, QO itu adalah kuantitas pada tahun dasar. Di mana di sini juga ada tabel dari data yang akan kita coba hitung bersama, di mana rumus yang kita gunakan tadi yang di atas, sehingga didapatlah bentuk seperti ini, yaitu 133.410.00 dibagi dengan 122.350.00 dikali 100%, sehingga didapatlah hasil 118,75. Nah, berikutnya ini adalah metode dengan indeks harga Pasteur. Nah, di mana indeks Pasteur itu rumusnya adalah IP sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma PO dikali QN dikali dengan 100%. Keterangannya, IP itu adalah indeks harga Pasteur, sigma itu jumlah, PN itu harga pada tahun yang dihitung indeks harganya, PO adalah harga pada tahun dasar, QN adalah kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harganya. Sama seperti yang tadi, di sini juga ada tabel data yang akan kita gunakan untuk perhitungan. Nah, jika kita coba menggunakan rumus yang di atas, didapatlah hasil seperti ini, yaitu 134.713.500 itu dibagi dengan 113.388.00 dikali 100%, sehingga dapatlah hasil 118,81. Nah, itu tadi sedikit mengenai angka indeks tertimbang. Nah, berikutnya kita akan membahas yaitu angka indeks tidak tertimbang yang akan dibawakan oleh teman saya yaitu Putin. Jadi silakan disimak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang angka indeks tidak tertimbang. Dalam metode angka indeks tidak tertimbang digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu harga, yaitu terfokus hanya pada harga, tidak mempertimbangkan kuantitasnya. Metode angka indeks tidak tertimbang dibagi menjadi 3, yaitu angka indeks relatif adalah untuk mengukur perbedaan satu macam nilai
atau harga atau kualitasnya saja dalam waktu yang berbeda. Dirumuskan IT sama dengan PT atau PO dikali 100%. Angka indeks agregat sederhana adalah membandingkan jumlah dari harga-harga barang persatuan untuk tiap-tiap tahun. Dirumuskan IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100%. Angka indeks rata-rata relatif adalah dimulai dengan mencari angka relatif dari masing-masing barang dan kemudian dicari rata-rata dari angka relatif tersebut. Dirumuskan IRH sama dengan sigma dalam kurung PN dibagi PO dikali 100 dalam kurung dibagi N. Ini ada contoh soal angka indeks tidak tertimbang yang menggunakan metode agregatif sederhana. Jika tahun 2001 dijadikan sebagai tahun dasar, maka dengan menggunakan metode agregatif sederhana, indeks harga tahun 2002 dan 2003 bisa dihitung sebagai berikut. Rumusnya adalah IA sama dengan sigma PN dikali 100 dibagi sigma PO. Keterangannya yaitu IA indeks agregatif tidak tertimbang sederhana. Sigma PN jumlah harga pada tahun yang dihitung indeks harganya. Sigma PO jumlah harga pada tahun dasar jawab. IA tahun 2002 sama dengan 212.600 dikali 100 sama dengan 182 sama dengan 19.850. IA tahun 2003 sama dengan 23.400 dikali 100 sama dengan 122,42 yaitu 19,850. Ini ada contoh tabel. Oke, selanjutnya metode rata-rata relatif harga. Rumusnya itu adalah IRH sama dengan sigma dalam kurung PN dibagi PO kali 100 hasilnya dibagi N. Keterangannya yaitu IRH sama dengan indeks rata-rata relatif harga, sigma sama dengan jumlah, PN sama dengan harga tahun yang dihitung indeks harganya, PO harga pada tahun dasar. Jawabannya adalah IRH tahun 1994 sama dengan 640 dibagi 5 sama hasilnya yaitu 128. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami sehingga didapatnya kesimpulan, yaitu statistika dipelajari di berbagai bidang ilmu karena statistika adalah sekumpulan alat analisis data yang dapat membantu pengambilan keputusan untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil kesimpulan pada analisis data dari data yang dikumpulkan. Selain itu juga, dengan statistika, kita bisa meramalkan keadaan yang akan datang berdasarkan data masa lalu. Statistika deskriptif memberikan informasi yang terbatas, yaitu memberikan informasi yang terbatas pada data apa adanya. Oleh karenanya, pemakai statistik deskriptif tidak dapat mengambil kesimpulan yang umum atas data yang terbatas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.